bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami ada sampai saat ini. Sadar ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, semata-mata oleh karena anugerah dan kasih. Sementara kami belajar dari kebenaran firman-Mu, bila Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bicara kepada kami siap mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca perikopnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ditanya dalam hidup kita masing-masing, satu hari mungkin mulai dari kemarin hari Minggu pagi sampai Minggu hari Senin hari ini, mana yang lebih banyak kita bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Jujur ya, mengeluh. Sebelah sini mengeluh, sebelah sini mengeluh, sebelah sini syukur. Ya. Pada dasarnya mungkin setiap hari tanpa kita sadari pasti ada keluhan, betul? Ketika keluar dari sini kita mau ke GC, macet. Aduh, macet. Ada seorang keluarga saya yang dia bilang begini, saudara-saudara, dia supir, terus ketika dia mau supir angkot, suatu kali kami berbincang-bincang begini, aduh sekarang berat, apa-apa macet. Terus saya bilang begini, kalau macet berarti maju. Ada lain mau nggak macet bawa mobil, ya. Lain dia pergi aja dari Bekasi Tamblang masih jauh ke sana, itu nggak macet. Jadi supir angkot aja di sini. Tapi itu hanya sekali sehari tripnya. Terus dia bilang, kok begitu? Iya. Kalau itu macet berarti itu menunjukkan sebuah kemajuan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur ini mengajak kita, 103 ini mengajak kita untuk belajar bersyukur di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dia memberikan sesuatu yang fundamental, yang sangat mendasar. Mengapa kita bersyukur, mengapa kita memuji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau ini yang terjadi, maka pada akhirnya nantinya akan mudah bagi kita untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan. Tadi malam anak saya pertama dia bilang begini, Pak, sesusah apa sih kita dulu waktu saya kecil? Kenapa kamu tanya begitu sih? Kenapa kamu tanya begitu? Ada teman kantor saya dia selalu mau berupaya untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, untuk menebus segala sesuatu persoalan di masa lalu dia. Terus saudara, akhirnya saya cerita, hampir 1 jam saya cerita.
Saya bilang persoalan makan dari dulu Bapak nggak terlalu pusing. Tapi ketika kamu lahir 98, itu masa krisis yang besar bagi bangsa Indonesia. Kerusuhan di mana-mana. Dan 99 Bapak mulai merintis pelayanan di tempat ini dengan jemaat yang sangat sedikit. Lagi-lagi kalau makanan nggak ada masalah. Saya bilang kami dengan mama itu nggak makan ikan, tapi demi kamu. Kami saudara pergi itu ke supermarket hanya mau beli ikan salmon atau belut untuk makanannya dia. Kami makan ikan asin dan segala macam. Terus dia sampai panjang lebar dan segala macam. Terus kesimpulannya dia, berarti kita harus belajar untuk bersyukur untuk segala sesuatu. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam sebuah konflik di dalam pekerjaannya, di mana ada banyak orang yang betul-betul dalam perusahaan itu betul-betul memberi sebuah tekanan. Tapi saya bilang, jalanin aja. Kamu harus punya target berapa lama dan apa yang menjadi tujuan. Kamu masih bersyukur di situ bisa kerja. Orang lain banyak yang mengalami. Terus saudara, itulah yang akhirnya mendorong saya memikirkan tentang ayat ini untuk kita belajar yang paling mendasar dalam kehidupan kita untuk bersyukur. Karena sesuatu yang sangat fundamental pun kita tidak syukuri, itu yang akhirnya mendorong kita untuk tidak belajar bersyukur atas segala sesuatu yang ada dalam hidup. Saudara-saudara, pemazmur dalam hal ini Daud, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saya kira Daud itu adalah seorang yang sangat terkenal. Dari segi posisi dia seorang raja. Dari segi keberhasilan, mulai dari anak muda, dia cukup berhasil dalam seluruh kehidupan. Tapi tidak hanya itu saja, dia juga mengalami sebuah kegagalan yang luar biasa. Jatuh dalam perjinahan dengan bencana. Di sisi yang lain juga Daud terancam terhadap Saul, di mana Saul terus mau berusaha untuk membunuh dia. Tapi sisi yang lain saudara, bahwa bangsa Israel juga memberi sebuah support yang luar biasa terhadap Daud. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dalam Mazmur pasal 103 ini, dia mau mencoba mengajak dirinya untuk memuji Tuhan. Dia katakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan. Kenapa kita sulit untuk bersyukur dan memuji Tuhan? Karena kita lupa atas segala kebaikan. Padahal pada saat orang lain melakukan sesuatu kebaikan bagi kita, kita selalu berterima kasih. Selalu kita mengingat kebaikan-kebaikan yang ada, yang akhirnya itu mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada 3 alasan yang kita mau coba melihat berdasarkan pengalaman Daud, yang pada akhirnya nantinya mendorong kita untuk terus belajar bersyukur di dalam segala sesuatu. Sehingga Paulus berkata, bersyukurlah dalam segala sesuatu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara, alasan yang pertama, dia yang mengampuni segala dosa. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang mengampuni. Saudara, pengampunan dosa itu hanya dilakukan oleh Tuhan dan bukan manusia. Manusia hanya bisa memaafkan. Tapi yang betul-betul mengampuni segala dosa kita. Kita semua
Alkitab berkata, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan Alkitab katakan, kita ini sesat seperti domba, masing-masing mengikuti jalan. Saudara, katakanlah orang yang paling baik di dunia, satu hari dia mungkin hanya bisa melakukan dosa 3. Betul? Ada yang kira-kira udah cukup baik gak? Kalau dia hanya satu hari dosanya hanya 3, udah cukup baik. Kita lebih kira-kira bisa lebih. Udah, kita anggap aja 3 saja. 3 kali 3 berapa? 9. Artinya 30 hari. 9 kali 12 berapa itu? Hah? 18. Berarti 1000 lebih. Setahun kan? 1000 lebih. 1 tahun 1000. Terus kalau usia kita 50 tahun berarti apa? 50.000. Kalau ada orang tuanya yang rentenir di sini pasti bukunya tebal kan? Catatan utang. Orang Batak biasanya kalau di mana-mana banyak yang rentenir, catatannya. Coba bayangkan, kalau 50.000, kira-kira ada setengah tebal ini? Pasti ada. Lebih. Makanya benar kata firman Tuhan, bukan telinga Tuhan tidak mendengar setiap doa kita, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan untuk mendengar, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Artinya, maka ada istilah orang Kristen, doanya sampai di pelapon. Berdoa, tapi mantul di hati. Itu ilustrasi. Tapi saudara-saudara apa? Alkitab berkata di sini, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Itu Tuhan katakan tetelestai, selesai. Dan Tuhan membuang itu sampai apa? Tubir yang paling dalam, sejauh timur dari barat. Tuhan jauhkan segala pelanggaran kita. Tuhan jauhkan. Itulah sebabnya Daud apa? Dia mau katakan, pujilah Tuhan atas segala kebaikan. Walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mengampuni, Tuhan pulihkan dia. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita lupa bersyukur dan memuji Tuhan atas segala kebaikan. Alkitab di sini berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam pelanggar, tapi orang kadang-kadang lupa dan tidak mau mengampuni. Padahal setiap kali doa syafaat, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jadi hati-hati. Kalau Anda tidak mengampuni, iblis berkata, bohong kali. Itu kau belum ampuni. Tapi saking latahnya kita dalam doa Bapa kami itu kita terus ungkapkan. Orang Batak ada istilah berdomu di tanah rarah, ketemu di tanah merah kan. Jadi saking dia tidak mau mengampuni, ketemu di tanah kusir lah kalau Jakarta itu, atau di Pondok Rangon. Artinya sudah di kuburan. Pertanyaannya, bisakah saling mengampuni sih? Tapi padahal Tuhan katakan, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Gampang dan latah kita lakukan, katakan seperti itu. Tapi prinsip dasarnya kadang-kadang kita sulit, dan bahkan kita menyimpan akar pahit, menyimpan segala sesuatu di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dalam ayat 4 dia katakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
Istilah menebus itu pengganti, korban pengganti. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang korban pengganti, itu berarti sebenarnya dia harus memiliki sama atau lebih. Tidak akan mungkin sesuatu yang lebih rendah. Kalau orang minjam uang ke pegadaian, itu yang dia gadaikan itu harus memiliki nilai lebih daripada yang ini. Dan saudara, pada waktu dia mau melunasi, dia harus menebus itu. Selesai. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Paulus berkata, Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus. Dia harus mati di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Itu berarti nilai saudara tidak hanya dengan emas dan perak, tapi senilai pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan dulu berbangga, jangan menjadi sombong. Tapi mari kita belajar menghargai itu, menghargai apa yang Tuhan beri dalam seluruh kehidupan. Sehingga apa menjadi pelajaran penting bagi kita? Jangan pernah merasa minder. Jangan Anda merasa saya tidak berarti apa-apa. Kedatangan Kristus ke dalam dunia itu menebus orang-orang berdosa. Dia sudah mengampuni, dia tebus kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara, kalau orang menolong kita, saya kira sampai akhir hidup kita pun kita tidak pernah lupakan. Sebaiknya. Tapi Tuhan menebus kita dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak berarti, menjadikan kehidupan kita sangat berarti. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Maka Mazmur 150 katakan, dialah segala yang bernapas memuji Tuhan. Siapa itu? Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita lihat di sini, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masalah kepuasan saya kira setiap orang tidak akan pernah puas. Kalau sudah punya satu mau dua, kalau sudah punya sepeda maunya sepeda motor, sudah punya sepeda motor maunya mobil, sudah punya mobil ditingkatkan lagi dan seterusnya. Dan jangan baru sudah punya istri yang sudah berkeluarga, jangan lagi mau dua ya. Kalau anak bolehlah, kalau satu ikut dua, apa. Kalau sudah punya cucu, satu mau dua dan tiga, wajar. Saudara-saudara, kepuasan itu hanya ada tatkala kita hidup di dalam Tuhan dan kita bersyukur untuk segala sesuatunya. Artinya saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa pemazmur katakan bahwa hasrat, dia katakan di sini memuaskan hasratmu, itu hanya bisa terpenuhi hanya ada di dalam Tuhan. Ada seorang tokoh psikolog berkata begini, ada di dalam diri manusia sesuatu yang tidak bisa ditempati oleh siapapun. Tidak bisa ditempati oleh jabatan, harta, wanita, laki-laki, dan segala macam. Hanya bisa ditempati seorang pencipta. Orang psikolog juga mengakui seperti itu, apalagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan. Maka Raja Salomo katakan dalam pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan tanpa Tuhan. Artinya apa? Dia mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam seluruh dunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 3 alasan ini kalau kita pahami dengan benar,
Ini akan mendorong kita untuk terus bersyukur, memuji Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Saya seringkali pagi-pagi bangun, saya selalu bersyukur. Terima kasih karena Tuhan beri kehidupan. Nah, saya pernah tinggal di rumah. Waktu itu dia lagi sesak napas. Saudara tahu, kami di tabung yang besar, oksigen itu dan yang kecil. Itu kalau dia pakai itu pernah habis jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Saya harus pergi ke dekat terminal Bekasi sana untuk mencari oksigen. Saya putar-putar, lihat di Google dulu yang mana jual oksigen yang 24 jam. Mutar-mutarlah saya dengan istri dan waktu itu cari. Terus oksigen itu sekian banyak, sekian harganya begitu mahal. Saya berpikir sekian jam lagu ini menghabiskan sekian kali sekian. Kalau 1 hari berapa? Kalau 1 bulan berapa? Tapi saya harus bersyukur karena oksigen saya bisa hidup dengan bebas tanpa bayar. Saudara-saudara yang saya kasih tahu, inilah yang salah satu contoh yang dasar yang kita melihat untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Artinya, mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Salah satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan, belajar bersyukur. Dengan belajar bersyukur, kita akan melihat segala macam kebaikan Tuhan. Dan kita akan terus hidup dengan pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya mendorong kita untuk, dan tak kala kita bersyukur, maka Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan. Tapi kalau kita mengeluh, saudara, saya kira otak dan seluruh organ tubuh kita pun terganggu. Ada satu pujian yang kalau ibu di tempat saya dengar, tak usah mengeluh, tapi bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Biarlah dalam segala situasi yang ada, baik sebagai karyawan, baik sebagai staf kita, dan sebagai mahasiswa, kita bersyukur karena Tuhan masih berikan sesuatu yang luar biasa. Belajar yang bersederhana. Jangan kita hanya melihat ke atas, tapi lihat dari bawah. Ada banyak orang di rumah sakit sana, di kolong jembatan, yang mungkin lebih dari kita. Kita belajar bersyukur. Anak katekisasi saya tahun kemarin, sebelum mereka lepas sini, saya bawa mereka ke kolong jembatan. Terus mereka belajar. Kolong jembatan itu, di bawah tol itu ada jemaat bilang begitu, Pak Pendeta, rumah kami atap rumah kami yang paling mahal di seluruh dunia. Apa maksudnya? Saudara, kalau lihat itu di daerah yang dibangun si Ahok sana, itu pas masuk tol terus arah pintu tol itu, disitulah mereka tinggal. Badan saya seperti ini, pulang dari situ saya sakit pinggang karena kalau saya masuk, saya sulit untuk saya harus nunduk terus sampai masuk di situ, dan sama sekali tidak bisa berdiri tegak. Mereka bilang atap rumah kami lah yang paling mahal di sini. Wajar, karena itu apa? Bantalan tol itu sendiri. Kalau kita mungkin atap kita dijatuhkan 1 ton hancur. Kalau itu, saya nggak tahu kontainer itu berapa ton itu, tapi bisa lewat. Itulah atap rumah mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam, mari kita terus menyadari segala macam kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kita ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kita. Ya, sebab itu, belajarlah bersyukur di dalam segala hal. Tuhan memberkati. Kalau masih lanjut, Shalom. Saudaraku, ada 2 hal yang harus kalian ingat. Pertama,
teringat kita kepada lagu-lagu yang tadi, lagu untuk Santosa Asi, visi misi Santosa Asi dan visi misi IKSM. Sudah lama kita tidak berseru seperti itu. Dan yang kedua, apa yang disampaikan pesan pagi hari ini, itu sudah menjadi rema kita, ya. Rema kita adalah dua hal: pendidikan, pesan-pesan PMS dari ketua IKSM. Yang kedua adalah lagu Santosa Asi dan visi-misi IT dan visi-misi IKSM. Nah, kedua hal ini harus mendorong kita sebagai motivasi untuk apa? Bahwa tahun 2023 adalah bagi kita tahun damai sejahtera dalam perkataan dan perbuatan. Jadi rema tadi mendorong kepada kita satu, damai sejahtera dalam perkataan dan dalam perbuatan tahun 2023. Yang kedua, kehidupan kita harus menjadi kesaksian untuk memberkati orang lain secara terukur. Kesaksian untuk memberkati orang lain secara terukur. Pesan-pesan saudara melalui telepon, tulisan, itu termasuk memberkati. Yang ketiga adalah kemenangan dalam peperangan rohani dan jasmani. Kita berperang. Peperangan rohani dan jasmani. Karena upah kita tidak terukur juga. Upah kita besar di surga. Jangan kita tidak termotivasi atau bosan dimotivasi, tidak bagus. Harus mengalami kemajuan, ya. Kira itu saja. Udah begitu hebat beroleh motivasi. Udah hebat sekali kita termotivasi.